Dari grup orang tuanya mereka ada chatnya juga guys. Kalau boleh tahu mereka chatnya di grup umum atau grup private gitu. Orang tuanya ini emang korban diapain sih? Emang udah dipegang-pegang fisiknya atau cuma sosmed doang? Gitu? Apa cuma diomongin doang? Ibu juga sering ngomongin tetangga. Apa sih tertentu misalnya diskors 1-2 semester dengan tetap bayar UKT. Menurut Anda semua ini semua hanya selesai dengan duit. Nah, coba untuk memberhentikan teman-teman lu untuk berkata seperti itu. Sempat cerita ke teman-temannya dia, anggota-anggotanya dia, aku tuh udah pernah untuk men-stop teman-temanku yang cabul. Omongannya bisa dipercaya seperti namanya Munifi. Muka-muka nifu pikiran. Kalau orang tua lu polisi dan gue tahu lo ada nomor besar. Orang tua si Kevin ini yang diduga memanggil apa namanya itu yang barakuda itu, ini kan ada chat-chatannya nih. Nah, yang ngomongin si bu dosen ini adalah ini bu titit. Nah, ini bunya disensor. Kira-kira keteknya wangi nggak? Waduh, nggak Cak, atau masih ada bulu-bulu tajam? Berarti mereka bertiga ini ngomongin dosen dan menghayalin ketek dosen guys. Waduh. Kaget guys, isi grup chat orang tua para pelaku mahasiswa FHUI lebih parah. Waduh. Anak sama orang tua sama aja nih ya. Ngomong kalau orang tua lu polisi dan gue tahu lo ada nomor besar. Jadi kita masih update kelanjutan kasus ya dari FHUI. Nah, di mana ada 16 mahasiswa yang otaknya cabul ya. Celotehan brutal gitu ya. Nah, ngomongin butterfly dan juga pancet, parutan tato gitu. Nah, ini masih ada kelanjutannya guys. Dan kemarin udah tersebar dari grup isi chatnya mereka ya. Tapi dari grup orang tuanya mereka ada chatnya juga guys. Ini juga yang diduga ya tersebar di kalangan sosial media. Nah, tapi masih aja dia nanya, ini ceritanya apa sih? Ini ceritanya apa sih? Nah, ini sedikit aja nih, 1 menit, 30 detik lah, singkat. Jadi ada grup lah, cowok-cowok 16 mahasiswa di kuliah di UI, Fakultas Hukum. Dia buat grup chat. Grup chatnya itu isinya ngomongin apa? Butterfly, ngomongin hayalan-hayalan mereka terhadap mahasiswi-mahasiswi sama dosen-dosennya, yang cewek-cewek terutama ya, supaya nanti hasrat-hasrat seksual mereka tuh bisa terlampiaskan gitu, alias cabul gitu, celotehan brutal gitu. Nah, itu dia guys. Jadi rame banget karena isi di dalamnya ketahuan. Nah, tersebar. Nah, bagus nggak? Bagus. Jadi kita lanjut ya ke update dari grup WhatsApp yang diduga orang tua para pelaku nih guys. Nah, ini Lesko udah dapat ya dari Twitter. Grup chat ortu pelaku KS ya, KS itu kekerasan seksual. Fakultas Hukum UI gitu. Nah, yang pertama nih guys, ada yang bilang, maaf kalau boleh tahu mereka chatnya di grup umum atau grup private gitu. Andai saja si penyebar lebih bijak, diingatkan, dinasihatin terlebih dahulu sesama teman, atau melibatkan pihak kampus intern aja. Jika tidak berubah baru punishment. Kalau disebarkan seperti ini udah jadi bola liar, semua pihak dirugikan. Waduh, ini katanya ada orang tua ya, dugaannya ada orang tua yang ngechat seperti ini. Ya, yang nyebarin siapa? Ini yang nyebarin. Teman anak-anak sendiri gitu. Namanya Munif Taufik gitu. Gitu. Karena katanya sih dia tobat gitu. Dia disuruh sama pacarnya untuk ungkap hal ini ke sosial media karena katanya terlalu barbar isi chat di dalamnya gitu. Nah, katanya ada lagi nih grup chat orang tua ya yang diduga ya. Aduh, prihatin, kasihan ya. Semoga ada solusi lain selain DO. Apa anak-anak mau dipenjara? Ya kan, mau di DO apa di penjara ini gitu. Karena korbannya banyak ya gitu. Pastinya korban sangat pilu. Harusnya kan pakai I ya, pilu gitu. Pilu pakai E ya gitu. Lebih diperhatikan. Pastinya korban sangat perlu, bukan pilu, sorry. Pastinya korban sangat perlu lebih diperhatikan. Cuman korbannya emang diapain aja? Lans fisik atau hanya lewat medsos aja? Waduh, lans itu apa lans? Langsung lewat fisik maksudnya atau hanya lewat sosmed aja? Hanya atau lewat gitu. Jadi orang tuanya ini emang korban diapain sih? Emang udah dipegang-pegang fisiknya atau cuma sosmed doang gitu? Apa cuma diomongin doang? Ibu juga sering ngomongin tetangga. Apa kayak gitu ya di pertanyaan kita ya. Like mother like son gitu. Ada juga yang bilang, nah ini makanya jangan sampai di DO lah. Kasih sanksi tertentu misalnya diskors 1-2 semester dengan tetap bayar UKT, iuran. Dan pernyataan minta maaf di sosmed. Wah, ini yang paling bikin netizen marah ya. Jadi menurut Anda semua ini semua hanya selesai dengan duit. Nah, ya kan? Karena kabarnya dari 14 orang
mahasiswa ini 14-nya itu keluarganya berduit dan berpower. Kan 16 nih pelakunya, 2 orang nggak diajak. dia katanya nggak diajak dia. Dan 14 katanya orang tuanya tajir-tajir gitu. Makanya dia bilang, jangan di DO lah. Kita kasih ini aja lah, apa namanya, di scores aja. Tapi kita tetap bayar. Wah. Apakah dari orang tua juga tanda kutip ya mendukung ada apa-apa nanti bayar aja, mama papa banyak duit kok. Apa kayak gimana ya? Ini yang bikin salah satu kemarahan ya, faktor kemarahan dari netizen. Wah, orang tuanya memang ngeri-ngeri sekali coy. Karena seperti yang kemarin Lesku juga bahas ya, ada yang diduga salah satu chat orang tuanya, dia punya barakuda. Nih ada yang bilang ya, orang tuanya lagi nahan biar anaknya nggak keaudit. Orang tuanya lagi manggil mobil barakuda gitu. Kata ortunya, ini udah anarkis, anak saya udah bukan pelaku tapi korban. Nah itu orang tua yang belain anaknya. Dan ada salah satu orang tua yang katanya tuh, itu guys, police itu loh. Waduh, nanti kita bahas ya, siapa bapak atau emaknya nih police besar guys. Nah, jadi kalau kalian tanya Cepu, ini dia adalah orang yang menyebarkan, yang diduga menyebarkan chat tersebut keluar dari grup private ini. Munif, maju. Wah, Munif sih. Maju sekarang. Maju sekarang Munif. Kacamata lu Munif. Gue tahu lu dari awal ada di grup itu. Kalau lu emang gak mau bercanda atau bawa hal-hal soal seksual, kenapa lu dari awal gak keluar? Kenapa lu membiarkan teman-teman lu membahas seperti itu? Lu ngomong kalau lu coba untuk memberhentikan teman-teman lu untuk berkata seperti itu. Coba lu jelasin secara kronologis, Munif. Grup itu dibuat sebagai bentuk sarana koordinasi untuk pembayaran kos secara bersama-sama. Dan juga saya masih memiliki piutang dalam grup tersebut. Maka dari itu, saya tidak dapat juga keluar secara tiba-tiba tanpa adanya kejelasan tertentu. Dan memang beberapa kali saya juga sudah berusaha untuk menghentikan. Maka dari itu, seperti yang jawaban dari pertanyaan pertama, saya telah berkomitmen dan menunjukkan bentuk penyesalan saya secara murni atas perkataan dan ucapan yang sebelumnya pernah saya perbuat, dan saya sudah berjanji untuk tidak mengulangi hal tersebut. Maka dari itu, sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya. Wah, itu dah guys. Jadi ternyata alasan si Munif ini, kalau banyak yang tanya emang ini grup-grup apa sih? Ternyata dia menjelaskan di sini ada grup tentang kas gitu. Grup ini dibuat tentang kas ya gitu. Katanya sih si Munif ini dia nggak suka ada di grup ini gitu. Dia terlalu bahas terlalu vulgar lah gitu. Dia sempat cerita ke teman-temannya dia, anggota-anggotanya dia, aku tuh udah pernah untuk men-stop teman-temanku yang cabul, yang bejat ini ya, berasa jahat ini ya gitu, untuk ngomong-ngomongin hal seksual di grup gitu. Dia bilang gitu ke teman ceweknya kecewa. Kenapa lu kemarin bohong, lu bilang udah mau memberhentikan tapi lu tetap ada di grup itu. Kenapa lu nggak keluar ada di grup itu? Kalau lu tahu teman-teman lu cemburu semua gitu, cakap-cakap brutal semua gitu. Jadi dia bilang sebenarnya ini grup dibuat untuk kas gitu, dan saya tuh masih punya piutang ya gitu, masih ya harus bayar sesuatu lah di dalam kas tersebut. Jadi makanya dia nggak bisa keluar dari grup ini, katanya dia. Apakah omongannya bisa dipercaya seperti namanya Munifi? Muka-muka nifu pikiran. Tapi by the way bajunya sama Let's Go ya. Kalau Let's Go pakai kacamata apakah mirip Munif? Kita coba lihat ya. Enggak guys, mirip nggak sama si Munif ini? Kurang kumis aja nih. Udah masih seperti mahasiswa ya. Nah, jadi itu dia. Kalau kalian nanya ini grup-grup apa? Grup-grup tentang kas-kas. Abis itu kenapa Munif nggak keluar? Kalau memang dia menyesal, katanya dia masih ada mungkin kas yang harus dibayar dan lain-lain. Nah, tapi ada juga satu orang guys, yang katanya ini bokapnya atau nyokapnya itu adalah seorang polisi besar. Si Kevin namanya guys. Kita lihat aja guys. Buat Kevin, maju lu kesini. Wah, Maju Kevin. Maju, lu tatap mata gua dan tatap semua orang di ruangan ini. Tatap mata Lihat Ojan. sekarang. Ini Kevin ya. Tatap satu-satu. Gue selalu berkonsultasi ke lu, terutama masalah KS. Oh, KS suka kekerasan seksual ya? Nyatanya lu pelaku KS. Wah. Lu pernah gak sih berdiri di sisi korban? Apa cuma omong doang? Omong doang! Gue pernah inget lu ngomong kalau orang tua lu polisi. Dan gue tahu lu ada nama besar. Ini juga berlaku buat 15 orang bajingan di belakang.
Waduh, itu deh guys. Katanya ini si Kevin ya gitu. Ada temennya yang bilang, lu katanya tuh anti banget atau nggak suka banget. Dia mempertanyakan solusi tentang masalah KS ya, kekerasan seksual ya. Ternyata lu juga pelakunya lu, waduh. Pelakunya ternyata guys gitu. Dan dia bilang, temennya, gue pernah ingat lu cerita sama gue, orang tua lu tuh polisi, jabatannya tinggi. Nah, apakah, ini pertanyaan ya, apakah orang tua si Kevin ini yang diduga memanggil apa namanya itu yang barakuda itu kan ada cata-catanya nih. Nah, apakah diduga ini orangnya yang punya kuasa? Lu punya duit, lu punya kuasa, gitu. Yang bisa memanggil mobil barakuda. Nah, itu pertanyaan kita ya. Tapi memang mereka nih muda-muda ganteng-ganteng tapi sangi-sangian ya semua ya. Dan ada lagi guys, kalau chat yang lebih parahnya lagi ini Lesu dapat juga. Kemarin kita udah bahas tentang 7 dosen ya, 7 dosen yang diomongin di grup chat ini. Salah satu dosennya adalah ibu ini gitu. Nah, ini ada dugaan bahwa chat yang ngomongin si bu dosen ini adalah ini yang diomongin sama si Irfan sama si Ezra. Nah, Irfan sama Echa juga. Waduh, nih Echa nih di mana-mana nih. Oh, ini yang Irfan, ini yang Ezra. Decha itu yang mana ya? Decha itu si Raihan apa bukan ya? Ya pokoknya itulah, atau Valenza ya. Nah, jadi ini catatannya ya, ada yang bilang si Irfan. Terus Echa lagi kemarin narik gua, terus bisikin gua, Pan, Bu, titit. Nah, ini bunya disensor. Kira-kira keteknya wangi nggak? Waduh, sakit juga nih otot. Buset. Ezra bilang, Valen, Echa sakit anjing gitu. Mana gitu. Si Echa bilang, wangi, parfumnya yang wangi gitu. Si Echa, milf anjing gitu. Masa nggak mau? Dicukur nggak, Cak? Atau masih ada bulu-bulu tajam? Berarti mereka bertiga ini ngomongin dosen dan menghayalin ketek dosen, guys. Waduh, memang pelaku-pelaku. Aduh, pengen semua. Ya kan? Tuyul dan hayalan mereka tuh nggak bisa dikontrol, guys, gitu. Soalnya banyak yang bilang juga kan gitu, itu kasusnya terlalu lebay. Ini kan grup-grup tongkrongan cowok, kenapa sih cecet kayak gini tuh lebay banget, orang ceweknya juga nggak diapa-apain. Nah, itu juga banyak yang bilang seperti itu kan. Nah, masalahnya Lesku ini adalah cowok, dan Lesku juga punya grup chat sama cowok-cowok ya. Dan seingat Lesku tidak membicarakan teman Let's Go ya. Maksudnya Let's Go punya teman cewek terus kita ngomongin dia, apalagi ngomongin dosen gitu ya. Wah, gue sumpel titit juga nih, tiba-tiba tambang-tambang timah juga nih gitu. Kita juga nggak ada ngomongin kayak gitu ke teman-teman Let's Go ya. Jadi kalau ada orang atau ada komentar yang bilang lebay banget, itu di kalangan cowok biasa. Nah, berarti memang Anda salah satunya yang cabul. Anda salah satunya yang sering hayalan, dan salah satunya orang yang punya grup chat di dalamnya ngomongin jorok, ngomongin sange-sangean Anda dan teman-teman Anda gitu. Buktinya salah satunya Let's Go tidak punya grup yang ngomongin sange-sangean gitu. Tapi kalau ngomongin teman ada. Kayak ngomongin teman, dia kemarin nggak ikut patungan, itu ada gitu. Kita buat grup, di dalam grup itu ada juga gitu. Ada juga di kantor Let's Go dulu, mungkin grup bapak-bapak yang bapak-bapaknya tuh gambar ngirim-ngirim stiker ngirim stiker jorok. Ya itu ada. Biasanya kita nggak tanggepin tuh. Itu biasanya bapak-bapak puber itu, bapak-bapak ya jokes om tuwir lah. Jokes om gadun. Nah, itu dia. Nah, masalahnya ini kan anak muda ya. Lu belum jadi om gadun lu. Apalagi nanti lu tua lu, waduh. Isi grup chat lu pasti stiker-stiker bugil semua itu lo ya kan. Nah, itu kan memang menjijikkan kan. Kita paling jijik sama apa? Sama om mesum. Itu kan paling jijik banget dah. Kalau tiba-tiba di tongkrongan ada om mesum. Itu kasta terendah om lelaki, itulah om yang bercandaannya mesum. Nah, itu dia guys. Berarti mereka adalah salah satu yang di masa depan akan menjadi kasta terendah, yaitu om yang bercandaannya mesum. Ya kan gitu. Dan gak cuman itu, ada juga di ITB guys. Nah, itu lagu yang lagi viral, namanya lagu Erika, dan ini yang jadi perhatian orang juga karena lagu ini diduga ya juga melecehkan, mengobjektivitas yaitu perempuan, apalagi ditambahnya kasus yang seperti ini. Ini salah satu lagunya guys. Main gila sambil bawa botol Fanta, siapa mau boleh coba. Wah, tulisannya ada yang di refnya ada, oh goyang Erika luar biasa, oh lebar pinggulnya hampir sedepa apa sedepa,
Disenggol celananya pasti terbuka, walau sudah janda sempitnya masih terasa. Emang kumpulan mahasiswa cabul anjir. Pagi-pagi Erika mandi, lengak-lengok di pinggir kali. Dia kayak pantun nih. Kagetku setengah mati lihat barang kayak serabi. Wah, goyang Erika luar biasa dan bla 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 bla. Nah, ini di ITB konser yang katanya begitu mewahnya ya gitu. Mengobjektifikasi cewek-cewek gitu katanya guys. Itu loh juga ya. Tapi melalui statementnya di ITB ada pernyataan sikap. Dia memohon maaf sebesar-besarnya karena beredar lagu yang menimbulkan keresahan publik. Namanya Orkes Semi Dangdut HMT ITB gitu. Dia mengatakan kami dengan tegas mengakui bahwa konten dan penampilan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh lingkungan akademik ITB. Nah, tapi kan lagu ini kan berarti ada apa namanya pemilihan sebelum ini kan. Oh, nanti kita rame-rame nih. Lagu apa ya yang bisa kita nyanyikan bersama-sama? Nah, kalau lagu-lagu orang-orang tuwir seperti Litsku kan kalau nggak Peter Pan gitu. Paling lagu kemesraan ini janganlah cepat berlalu gitu kan sama teman-teman. Tapi panitianya memutuskan kita nyanyi bareng-bareng Erika aja. Goyang Erika luar biasa gitu. Oh, setuju gitu, semua orang pasti suka lagu Erika goyang luar biasa di festival ini. Nah, berarti kan panitianya ini yang salah. Kenapa dia udah niat berarti dia menggunakan lagu Erika ini untuk dinyanyikan bersama-sama gitu kan. Nah, kasus mahasiswa ini yang isi grup dari orang tuanya yang diduga ya gitu. Itu juga menurut Litsku membela anak-anaknya ya dan masih berpikir anak-anaknya nggak salah. Kalau salah ya kasih skorsing aja, tapi kita tetap bayar. Nah, menyelesaikan masalah dengan uang memang nggak ada salahnya sih gitu. Dengan uang ya, tapi jangan dikira cuma pelaku doang yang punya duit nih. Para korban juga pasti punya duit nih. Jangan semena-mena lah kalau kalian mikir diskorsing aja kita kasih duit, kita tetap bayar iuran, para korban pun juga bisa melakukan hal sama. Nggak mau. Kita bayarin UKT mereka asalkan kampus DO mereka gitu. Jadi kan punya duit nggak cuma kalian aja. Kita semua juga punya duit kok. Walaupun duit kita nggak sebanyak orang-orang yang tajir berdebat jalan ya. Ya kan, tapi kita sama-sama punya duit gitu. Ya itu dia yang sudah sampaikan. Kasih pendapat kalian guys tentang kelanjutan kasus ini. Komentar kalian ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.